Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hatha ibadahu ala li'tisami bil kitabi was sunnah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memerintahkan dan mewajibkan ke atas hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengan kitab sucinya dan sunnah nabinya. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu dzul fadli wal minnah. Kita sentiasa memuja dan memujinya. Maha suci Dia daripada segala kekurangan. Dan kita sentiasa mensyukurinya atas segala anugerah dan kurnianya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Adza ibadahu min syarrin nasi wal jinnah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah kecuali Dia, yang tiada sekutu baginya. Tuhan yang sentiasa memberi pelindungan pada hamba-hambanya daripada gangguan manusia dan jin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qaidul mu'minina wa dalilul millah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya. Baginda sebagai pemimpin dan pembimbing orang-orang yang beriman ke jalan yang benar. Dan baginda adalah sebagai bukti kebenaran, kerasulan dan kenabiannya. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi fis sarra'i wal mulimmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan salawat, rahmat dan salam ke atas baginda, ke atas keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak langkah ajaran baginda, sama ada dalam keadaan senang maupun susah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Semoga Allah sentiasa melindungi kita, membimbing kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sehingga tiba masanya kelak dipanggil olehnya untuk kita mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia fana ini. Ya Allah, sayangi dan rahmatilah hamba-hambamu yang sentiasa mengharapkan belas kasihan, rahmat dan pengampunanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, insya-Allah kita teruskan siri kajian kita Suratul Ra'd. Hari ini kita akan kaji bersama ayat yang ke-11. Coba lihat ayat yang ke-11. Jika ayat-ayat sebelumnya begitu ketara sekali mesej yang Allah tidak sampaikan pada kita tentang kekuasaan dan keagungannya yang Allah perlihatkan pada kita melalui alam ciptaannya. Alam ciptaannya. Dalam ayat ini, Allah hendak menunjukkan lagi kekuasaan dan keperkasaannya. Sifatnya yang alimul ghaibi wa syahadah. Sifatnya yang al-kabir. Sifatnya al-muta'ali. Melalui. Bukan sahaja melalui alam ciptaannya, dan itu boleh dikaji, tapi juga memberitahu kita tentang apa yang berlaku di alam malakut, di alam gaib, yang rupa-rupanya alam di mana kita ada, yang sah orang mengistilahkan sebagai alam malak, erat sekali hubungannya dengan alam malakut, alam gaib. Kalau alam fizikal dipanggil alam malak, alam gaib yang berdimensi lebih tinggi disebut sebagai alam malakut. Ayat ini yang ke-11 yang kita akan pelajari, Allah memberitahu kita tentang betapa eratnya kaitan, hubung kait antara alam malakut dengan alam malak. Mari dengan membuka hati, melafazkan bismillahirrahmanirrahim, agar Allah memudahkan kita memahami mesej-mesej melalui firman-firman sucinya. Kita baca ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya, nyanyinya manusia, mu'aqqibatun, nanti ada uraian penjelasan makna
maksud daripada kalimah akibah. Ya, kalau makna harfiahnya secara umumnya, makhluk-makhluk yang tugas untuk sentiasa mengikuti kita. Kemana saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja kita. Min baini yadaihi wa min khalfihi. Dari hadapannya, belah hadapan, belah belakang, masa depannya, dan masa silamnya. Yahfazunahu min amrillah. Muakibat atau makhluk yang ditugas oleh Allah untuk sentiasa mengikuti kita, memonitor kita. Mereka sentiasa menjaga kita dari perintah Allah, ketetapan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah akan apa yang ada pada diri suatu kaum sehingga mereka sendirilah yang akan mengubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Wa idza aradallahu biqaumin su'a. Dan apabila Allah menghendaki keburukan menimpa pada satu kaum, fala maraddalah. Maka tak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang mampu menolaknya. Kehendak Allah pasti terjadi, terlaksana. Tak ada apapun, tak ada siapapun, tak ada apa sih yang boleh menghalangi, menggagalkan apa yang Allah kehendaki. Wa ma lahum min dunihi miwal. Dan bila seseorang itu telah ditimpakan keburukan oleh Allah akibat perbuatan dan perangai mereka, maka tiadalah bagi mereka pelindung yang boleh melindungi mereka, apalagi menyelamatkannya daripada selain Allah. Tak ada siapa. Karena Allah yang menimpakan keburukan, maka Allah jugalah yang mampu melindungi mereka, membebaskan mereka, mengangkat musibah. Tak ada siapa yang mampu melindungi, apalagi menyelamatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahan harfiahnya secara umum. Baik, untuk mendapatkan keberkatan ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama sebelum kita, mujtahid sebelum kita, mufasir yang punya tentu kebolehan dan kemampuan dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Saya ingin mengutip beberapa tafsir berkaitan ayat ini sebelum kita coba memahami apa yang disampaikan oleh mereka ini. Yang pertama, apa kata Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya? Saya bacakan apa adanya, ringkasnya sahaja. Ibn Katsir berkata, firman Allah yang berbunyi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Kata Ibn Katsir, lil abdi malaikatun yata'aqabuna alaihi haratha bil lail wa haratha bin nahar. Bahwa setiap hamba ini ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk terus mengikuti mereka, menemani mereka, mengekori mereka, memonitor mereka, mengawasi setiap saat dalam minitnya,
setiap minit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, sehingga tidak ada tak berlalu sesaat pun dari diri seorang manusia, melainkan di sana berlaku pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh para malaikat yang ditugas oleh Allah untuk kerja ini. Siang ada, malam ada, pagi, petang, ya, sepanjang masa kita. Yahfadunahu minal aswa'i wal hadithat. Tugas malaikat dalam hal ini, dalam yang inilah, dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, mereka menjaga manusia, melindungi manusia tadi, minal aswa'i wal hadithat. Melindungi mereka daripada keburukan. Dan juga peristiwa-peristiwa kemalangan, kejadian musibah dan sebagainya. Katakanlah, dia terselamat daripada dihempap pokok. Dia duduk bawah pokok. Waktu itu sedang ribut, hujan ribut. Sebelum pokok itu tumbang, katalah 5 second atau 10 second sebelum pokok itu tumbang, orang tadi bergerak, berpindah. Siapa yang menggerak, siapa yang mengarah, siapa yang melindunginya. Di sinilah kata Ibnu Katsir, itu salah satu tugas malaikat. Sehingga terselamat daripada terhempap pokok. Bayangkan jika dia tidak berpindah, lambat 5 second saja. 5 second saja. Ada dia jalan, bawa kereta, tiba-tiba dia dah trafik light, dia dah hijau, dia pun berjalan lah. Subhanallah, baru berjalan lebih kurang dari 5 second, ada kereta melintas dengan sangat pantas di belakangnya. Bayangkan kalau lambat 5 second saja. Dilanggar kereta tadi. Nih, kata Ibnu Katsir, malaikat ditugas oleh Allah, satu itu melindungi daripada bahaya, musibah, penyakit, jatuh daripada pokok. Kalau tengok cara jatuh, tempat dia jatuh, karena jatuh, oh patah kaki dia. Tak patah. Ni, kata Ibnu Katsir, tugas malaikat ni, inilah, siang ada, malam ada. Jadi nanti ada 2 tugas malaikat di sini yang dalam Al-Quran, ada hafadha, yahfadunahu lahum, yahfaduna alaihim. Ada yahfaduna lahum, yahfaduna alaihim. Ada kalimat al-hifdu dikaitkan dengan huruf lam selepasnya, bagi. Ada al-hifdu, penjagaan, diikuti dengan huruf ala, itu maknanya lain. Nanti kita pelajari. Kama yata'aqabu malaikatun akhurun lihifdzil a'mali min khairin aw syarrin, malaikatun bilail wa malaikatun bin nahar. Sebagaimana ada malaikat yang Allah tugaskan untuk merekodkan amal perbuatan kita, ada juga malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga, melindungi kita daripada pelbagai madarat dan musibah. Orang termakan, makanan itu sebenarnya sudah beracun lah, tapi tak sakit. Ada orang pergi ke kawasan yang situ ada penyakit merebak, tapi dia tidak terjangkiti penyakit. Ini dia malaikat menjaga keselamatan fizikal kita. Sebagaimana ada malaikat yang terus-menerus memonitor, mengawasi, merekodkan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap perbuatan yang dilaku oleh kita, direkodkan untuk nanti kita dipertanggungjawabkan. Masya Allah.
Masya Allah. Jadi ada dua dalam Quran, susunan ayatnya berbeza. Tadi kata al-hifdu lam, ini contoh, ini pakai lam, lahu, depan ada lam kan, la, kemudian yahfaduna. Jadi yahfaduna lahu. Sebab ada yahfaduna ala, mana yang lain. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, lahu mu'aqibatun ay lillahi ta'ala malaikatun yata'aqabuna fikum bil-laili wan-nahar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk terus-menerus mengawasi manusia silih berganti malam, siang, siang, malam. Bila malaikat siang telah selesai tugasnya, ia pergi diganti oleh malaikat malam yang dapat shift malam. Bertukar-tukar. Malaikat pun ikut shift juga. Ada shift malam, ada shift siang. Fa idza sa'idat malaikatul lail, maka apabila malaikat malam dah habis tugasnya, kemudian balik pergi, ya, ada Allah Subhanahu wa taala, jaa fi aqibiha malaikatun nahar. Datanglah saat itu juga, dan tidak ada gap masa walaupun sesaat, malaikat yang ditugaskan waktu siang. Fa idza sa'idat malaikatun nahar, apabila malaikat siang sudah selesai tugasnya, naik pula, jaa fil aqibi malaikatul lail, maka datang pula malaikat malam. Silih berganti. Malaikat siang habis, pagi, malaikat malam ganti. Malaikat malam habis tugas, pergi, malaikat siang turun. Itu makna muaqibat kata Imam Al-Baghawi. Kata Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, al-muaqibat ay al-malaikatul hafadhah. Muaqibat di sini maksudnya para malaikat al-hafadhah yang ditugaskan oleh Allah untuk tugas pengawasan, penjagaan, pemeliharaan. Summu bidzalika, mereka dinamakan muaqibat. Malaikat ini diberi nama muaqibat li'annahum yata'aqabuna wa yatanawabuna 'alal insan. Karena mereka ini melaksanakan tugas silih berganti. Satu pergi, satu datang, satu datang, satu pergi. Yata'aqabun dan yatanawabun. Silih berganti. Silih berganti. Fa malaikatu ta'aqub. Dan malaikat ini ta'aqub, yakni sentiasa mengganti posisi malaikat sebelumnya, tugas malaikat sebelumnya. Innama huwa bisababi amrillahi ta'ala lahum bidzalika. Dan itu semata-mata kerana arahan dan perintah yang Allah perintahkan buat mereka. Tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh sebagian oleh ulama tafsir yang saya sebutkan tadi dan juga tafsir yang lain jemaah sekalian, karena dalam ini boleh katakan kebanyakan mufassir cara menafsirnya lebih kurang sama, jadi saya sebut 3 sajalah. Selari dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dirawikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Sentiasa silih berganti untuk menjaga kamu, wahai manusia, malaikat malam dan malaikat siang. Bertaqab. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri.
Dan mereka ini sering berkumpul, berhimpun untuk menyaksikan kamu ketika melakukan solat subuh dan ketika kamu melakukan solat asar. Ingat dalam Quran surah Al-Isra, Allah nyatakan tuh, ya, inna salatal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat fajar itu masyhud, disaksi. Nah, salah satu makna solat fajar disaksi itu ramai malaikat yang menyaksikannya. Tumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naik malaikat malam yang selama ini menjaga, habis tugasnya subuh naik. Fayas'aluhum rabbuhum, lalu Allah bertanya kepada malaikat malam yang baru balik melaksanakan tugasnya ini. Wa wa'lamu, sedangkan Allah Maha mengetahui. Jadi Allah tanya bukan karena Allah tak tahu, Maha suci Allah daripada tak tahu. Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikatku, bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan mereka. Ini kan malaikat malam, bila dah menjelang pagi, lepas fajar, tinggalkan kita. Jumpa Allah, Allah tanya, hai malaikatku, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Subhanallah, malaikat malam menjawab, yaqulun taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka ketika mereka dalam keadaan sholat. Luar biasa. Malaikat memberikan kesaksian bagi kita di hadapan Allah. Dan malaikat tak pernah berbohong. Ya Allah, kami menyaksikan sendiri, ya Allah. Ketika kami tinggalkan mereka, karena tugas kami dah selesai malam hari, dah masuk waktu subuh. Ketika mereka sedang sholat. Di sini maksudnya sholat subuh. Sedang sholat, ya Allah. Ini yang Quran kata, surah Al-Isra tu. Nah, sholat al-fajr kana masyhuda. Sholat subuh itu disaksi malaikat di sini. Wa atainahu wa hum yusallun. Dan dia balik nanti bila dah menjelang malam, kan siang ada malaikat lain. Malaikat malam nanti datang semula. Bila dah menjelang malam, ya, lepas asar itu dah malam tinggal sebab subuh. Apa kata mereka? Dan kami datang kepada mereka ketika sudah tiba tugas kami. Mulakan tugas kami. Mereka pun sedang solat, ya Allah. Betapa bertuahnya kita solat disaksi oleh malaikat. Dan dalam kita sudah merasa cukup bila ibadah kita disaksikan oleh malaikat, direkodkan oleh malaikat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, sudah. Malaikat memberi kesaksian kepada Allah tentang kita dan Allah terima, sudah. Tidak perlu penyaksian manusia. Sungguh pun tak ada orang yang nampak, sungguh tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang mengiktiraf, biar, tak ada masalah. Asal malaikat sudah memberikan kesaksian dengan jujur dan Allah terima kesaksian mereka tentang kita. Pengajaran bagi kita, hendaklah ini memudahkan kita untuk bersikap ikhlas lillahi ta'ala. Tidak perlu mencari pengakuan daripada manusia, makhluk di bumi. Asal makhluk yang ada di langit, malaikat telah memberikan kesaksian, dan kesaksian diterima oleh Allah, hendaklah kita sudah merasa cukup, bahkan lebih daripada cukup. Kenapa kita ingin mencari pengiktirafan manusia, pujian orang? Ini hadis ini ke sana arahnya kalau kita bicara tentang ihsan. Tak cukup
kuat ke? Tak cukup hebat ke? Bila amal kita sudah disaksikan malaikat dan diterima kesaksian malaikat itu oleh Allah. Lalu kenapa beria-ia sangat minta pengiktirafan manusia? Rasanya tak puas kalau orang tak tahu yang kita ini buat baik. Allahu Akbar. Justru ketika ia nak mencari pengiktirafan manusia, dan mungkin manusia nanti akan melihat kita orang hebat, orang dahsyat. Dalam pandangan manusia kita hebat karena itu yang kita cari. Tapi kita tidak dikenal oleh penduduk langit. Popular dalam pandangan penduduk bumi, tapi tak dikenal langsung oleh penduduk langit. Rugi tak rugi? Sepatutnya, hendaklah kita berusaha untuk jadi hamba Allah yang popular, terkenal. Dikenal oleh penduduk langit, walaupun mungkin tak dikenal oleh penduduk bumi. Tolong pelajari dan kaji, dan yakin sudah, ya semua mungkin sudah membaca kisah Uwais Al-Qarni, itulah contoh di antaranya. Dan itu pengakuan diakui oleh Nabi. Uwais Al-Qarni di bumi tak dikenal, bahkan dituduh gila masa di Yaman, ketika di kampungnya. Orang miskin, sahabati pada ibunya. Tapi Nabi memberi pengakuan, ini orang sangat populer di kalangan malaikat. Di bumi tak dikenal, tapi dia masyhur di langit, tapi tak dikenal. Tidak dikira siapa-siapa oleh penduduk bumi. Itu manusia yang paling bertuah. Jangan mencari populariti di muka bumi, tapi malaikat tak kenal kita. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Gitu. Jadi di sini, ya mas sekalian, ada kalimat tusiru kalimat al-hafadhah. Dalam ayat tadi kan ada yahfadunahu. Yahfaduna, menjaga, melihara. Jadi hafadhah, malaikat hafadhah. Kenapa malaikat ini disebut hafadhah? Okey, baik ni. Fil Quranil Karim basuna ila nawa ini minal malaikah. Kalimah hafadhah yang dinisbahkan kepada tugasan malaikat, yang Allah kan untuk hafadhah, untuk menjaga kita, dalam Quran ada 2. Maksud hafadhah ini kan untuk 2 kerjaya, 2 tugasan, 2 profession. Jadi malaikat wa yumkinul farqu min harfil jarri mustahdid. Macam mana kita nak membezakan 2 profession malaikat? Apa nama yang untuk membezakan perbedaan profession malaikat yang ditugaskan tadi? Senang. Nak mengetahui senang. Tengok apa huruf jar yang mengikutinya atau yang dikaitkan dengannya. Bila hafadhah, yahfadu dikaitkan, dirangkai dengan huruf lam, contohnya ayat ini, depan ada lam, belakang ada yahfadunahu. Atau hafadhah dirangkaikan dengan huruf ala, itu maknanya lain. Maknanya lain. Jadi, ada 2 tugasan. Ada 2 tugasan yang diberikan oleh Allah pada malaikat yang saya mengikori kita ini. Satu tugas hafadhah lam, satu tugas hafadhah ala. Apa maksudnya? Baik. Bila hafaduna dikaitkan huruf lam, contohnya ayat ini, lahu mu'aqibatun min yahfaduna lam. Itu maknanya al-khirasatu wal wiqayatu. Itu memberi maksud bahwa tugasan malaikat ini, kerja malaikat hafadhah lam ini, yakni penjagaan dan pemeliharaan. Daripada, kata Ibnu Katsir tadi, musibah-musibah, madorot, penyakit, keselamatan, dan sebagainya lah. Perkara-perkara yang buruk mungkin menimpa. Ini yang melindungi kita. Masa kita tidur lelap betul, tiba-tiba adalah kalajengking dekat dengan kita. Kalau tengok dari segi zahirnya, kalajengking itu tak ada apa pun yang boleh menghalangi kita
yang menghalangi dia untuk menyengat kita. Tapi kenapa dia tak menyengat kita? Oh, rupanya ada malaikat hafadhah lam bagi kita. Dan itu dijaga semua. Dan lebih detailnya, hafadhah lam ini yang menjaga keselamatan fisika kita, jantung kita tetap berfungsi. Allahu Akbar. Lang kita, paru-paru kita tetap bekerja tanpa arahan daripada kita, bahkan kita tak terlintas pun. Kita pejam mata masa tidur, celik mata, nampak semua, mata masih tetap berfungsi. Inilah kerja malaikat hafadhah lam. Kita tidur, lupa, segala tak ingat apa-apa. Berbagai macam beribu-ribu memori dalam otak kita. Ilmu yang sudah lama kita simpan, ke mana ini. Hilang yang situ, tak ingat apa-apa. Begitu jaga, datang semula. Itu malaikat hafadhah lam namanya. Ini nikmat yang luar biasa daripada Allah buat kita tanpa permintaan kita. Ya, ini nikmat yang besar. Dan kita tak pernah pun memintanya. Allah bagi. Allah. Kita makan makanan dengan pelbagai makanan. Maaf katalah kalau hari raya umpamanya. 7 jenis makanan yang masuk dalam perut dalam satu masa. Maklum open house. 7 jenis makanan. 5 jenis minuman. 6 jenis buah-buahan. 6 lagi jenis kuih-muih. Itu tak tahulah berapa jenis vitamin, zat makanan, kalori yang ada dalam zat makanan. Tak tahu jumlahnya ada berapa belas. Masuk dalam perut kita, perut kita bekerja macam otomatik. Ya, kita kata otomatik, tapi itu bukan sunatullah. Itu ada malaikat yang ditugaskan untuk itu. Namanya hafadhah lam. Diasing-asingkannya vitamin yang maklum, diantar ke seluruh, dibagi peruntukan. Oh, bagian ini perlu sekian. Oh, ini sihat, maaf. Mana yang tak perlu dibuang besok pagi. Subhanallah. Ini yahfadzuna lam, ya. Contohnya ini. Ayat itu hanya apa namanya tugasan dia? Hum al-mu'aqibatul muwakkalul hirasatil insan wa hafadhahu minal akhtar. Mereka sentiasa mengikuti manusia di mana saja ia berada. Dan ditugas adalah untuk menjaga, melindungi manusia daripada pelbagai musibah, kesusahan. Ya, contoh yang mudah itulah. Jantung kita tak berfungsi, mata kita berfungsi, telinga mendengar. Setiap sel dalam tubuh kita ni, Allah punya peranan. Bila ada sel mati, ada sel yang menjadi penggantinya. Bayangkan bagaimana sibuknya malaikat ini. Ya, menurut kalau kita gunakan ukuran kita, malaikat ini sibuk lah. Tapi ingat, malaikat bukan macam kita, dicipta oleh Allah. Jadi macam mana nak menjaga setiap sel dalam tubuh kita? Sedangkan jumlah manusia bukan seorang. Itu manusia. Bagaimana pula? Siapa nak jaga kucing? Lembu? Nyamuk? Segala-galanya. Segala-galanya. Baik. Itu mihnah dia. Wal muhya al-hifdhu huna yakni al-khirasah wal kalalah wal wiqayah minal muhlikat biidznillah. Yakni tugasnya menjaga kita, melindungi kita daripada perkara yang mungkin merusakkan kita. Mana sihat jadi sakit ke, patah tulang ke, atau apa sajalah. Berhentinya semua organ tubuh ke, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Walidzalika tataghayyara adwaruhum lailan wa naharon. Dan ini pun rupanya tugasnya silih berganti. Ada malam, ada siang. Contohnya ayat ini. Ya. Contohnya ayat ini. Sehingga dalam tafsir As-Sa'di,
Muakibat lam atau yahfaduna atau hafadhah lam dalam ayat inilah yahfadunahu, yahfaduna, malaikat ini menjaga badanahu, tubuh badan kita dijaga, ruhuhu, nyawa kita dijaga agar tak mudah berpisah dengan badan kita, sehat, jangan mudah sakit, jaga kesihatan kita, makanan yang kita makan dan seterusnya. Min kulli man yuriduhu bisu. Contoh dah. Ada orang punya niat jahat pada kita karena dengki kita. Dan dia sudah merancang hendak mencederkan kita. Kalaupun tidak membunuh, akan mencederkan kita. Atau paling tidak, katakanlah akan ada. Kita keluar nanti, akan diragut barang berharga kita. Kalau perempuan, beg mahalnya akan diragut. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Bencana yang akan menimpa kita ini kita tak tahu langsung, sehingga kita tidak ada persediaan untuk berjaga-jaga. Ketika orang jahat yang punya niat jahat dan sudah merencanakan kejahatannya, tapi hanya mereka gagal. Bukan kita yang menggagalkannya, karena kita tak tahu. Macam mana kita menggagalkannya? Tak tahu macam mana tiba-tiba perompak yang sudah begitu yakin mampu meragut beg kita, tiba masanya pun tiba sakit perut umpamanya. Sakit perut ke, kemudian lari ke, atau tiba-tiba ada anjing liar ke mengejar dia. Siapa yang menggagalkannya? Masya Allah. Allah melindungi kita melalui malaikat hafadhah lam. Dan ini sering berlaku dalam kehidupan tanpa kita ketahui. Sekaligus inilah rahmat Allah kepada kita yang Allah berikan secara percuma. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa usaha kita. Kenapa? Karena memang Allah sebelum mewajibkan kita melakukan suruhannya, Allah beri kita sarana dan prasarananya. Kemudahan-kemudahan agar kita nanti senang melaksanakan perintah Allah. Karena segala kemudahan sudah diberikan bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hafadhah lam. Tapi jangan lupa ada hafadhah ala. Hafadhah ala itu kerjanya yakni al-malaikatul kiramul katibun. Itu malaikat-malaikat yang mulia yang kerjanya merekodkan, menulis, mencatat, merakam. Ya, dalam surah Qaf namanya disebut raqib atid, raqibun atidun. Yang sentiasa mengawasi dan hadir setiap saat. Setiap saat mengawasi dan setiap hadir di situ. Kalau dia mengawasi tapi tak hadir, mungkin terlepas pandang apa peristiwa yang berlaku. Kalau dia hadir tapi tak mengawasi, pun sia-sia. Ini hadir, ini datang, tak pernah absen dan sentiasa mengawasi. Itu raqib atid. Sebetulnya kalau untuk pendapat yang menurut apa yang saya ikuti, raqib atid ini jadi bukan nama malaikat sebenarnya. Itu nama profession. Tapi karena ada yang mau itu nama malaikat, sehingga akan ada dua. Satu raqib, satu atid. Wah, dalam Quran surah Qaf, itu ada raqib atid disebut dalam Al-Quran surah Qaf. Surah yang ke-50 ayat 18. Surah 50 ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jelas sekali itu. Tidak ada satu patah ucapan pun yang terkeluar dari mulut anak Adam. Yang diucapkan oleh anak cucu Adam. Melainkan ada di dekatnya, di sisinya,
Raqibun atidun. Tengok, di situ bukan raqibun wa atid. Bukan raqib wa atid, raqib dan atid. Allah kata raqibun atid. Itu nama profession. Professionnya apa? Raqib, sentiasa mengawasi, memerhati, memonitor, muraqabah. Astagfirullah. Dan atid, sentiasa hadir, tak pernah absent. Di mana saja kita berada, dia ada di situ dan terus mengawasi. Tapi itulah, tak tahu macam mana asal-usulnya pendapat itu. Raqib dan atid. Bahkan tidak ada wow. Akhirnya, oh raqib nama malaikat ada dua, satu raqib, kedua atid. Wah, raqib atid nama profession. Kerjanya yakni mengawasi dan merekodkan, mengawasi dan sentiasa hadir. Ya, nama macam postman lah jemaah sekalian. Postman itu nama orang atau nama kerja ya? Nama kerja kan. Nama kerja. Ya, saya maklumlah, kita maklum. Sebab bahasa Melayu kadang-kadang budaya Melayu ni agak pelik sikit memang. Nama kerjaya, nama kerja, nama tugas dianggap sebagai nama orang, nama orang apa kerjanya. Raqib atid nama tugas, dia nama malaikatnya. Sementara ada nama orang menjadi nama kerjaya, nama profession. Bilal itu pada zaman Nabi dan kita tahu itu nama orang. Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi yang Masya Allah. Belum pun meninggal, kiamat belum berlaku, capalnya sudah didengar oleh Nabi di surga. Itu Bilal bin Rabah. Dan semua maklum, dia ditugaskan oleh Nabi untuk melaungkan azan, memberitahu orang Islam bahwa waktu salat telah tiba. Nama muadzin itu Bilal bin Rabah. Bekas hamba saya yang dibeli oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar merdekakan. Tapi tah macam mana sampai negeri kita, ya mungkin jauh kan. Madinah dengan Kuala Lumpur itu kan jauh. Di Madinah, Bilal itu nama orang. Sampai Kuala Lumpur, Bilal nama tugas. Nama pekerjaan, nama person. Akhirnya, Samarat malam hari ini kita akan melantik Bilal. Siapa jadi Bilal? Tengok, nama orang jadi nama tugasan. Ini nama tugasan jadi nama pelakunya. Tak tahulah cara memahaminya seperti itu. Jadi saya ulangi sekali, ya mas sekalian. Ya ada raqib atid. Nah, raqib atid itu yahfaduna atau al-hafadhah ala. Bukan hafadhah lam ya, hafadhah ala. Kerjanya apa? Mengawasi kita bukan dari tak memelihara, bukan sekadar memelihara kita, jangan sampai kita sakit, terjatuh, tidak. Tapi memperhatikan amal kita, ucapan kita, itu direkodkan itu. So ada dua ini. Nah, kalau kita kaitkan kedua ini, maka disinilah mungkin timbul perbedaan pendapat. Bukan ayatnya yang berbeda, tapi cara memahaminya. Tapi secara pendapat-pendapat yang macam-macam itu yang secara pribadi saya ikutilah, dan itu yang diajarkan dahulu oleh guru-guru. Jadi tugas malaikat tadi ada dua. Satu, tugasan menjaga kita daripada fizikal kita, daripada musibah, benda yang tak elok berlaku. Sekaligus tugasnya merekodkan amalan kita, memerhati dan merekodkan, menulis. Yang ditulis apa? Yang ditulis perbuatan kita, ucapan kita, niat kita, semuanya. Yang nanti akan dijadikan bukti pendakwaan di padang mahsyar. Kalau bahasa dunia begitulah. Bukti pendakwaan. Ini kertas pendakwaannya nih. Dan ini semua kamu kan yang buat? Itu hafadhah ala. Yang dalam Quran banyaklah. Contoh dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wa inna alaikum ala.
Wa inna alaikum lahafizin. Hafizin ala depan. Maknanya bukan yang menjaga kita daripada musibah dan bencana, tapi merekodkan. Sesungguhnya atas kamu, maknanya kamu ini sentiasa diawasi oleh malaikatku, hafizin, kiraman katibin. Makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang tugasnya mencatat, kataba, merekodkan. Jadi malaikat ini satu makhluk, satu entiti perakam tercanggih dalam alam semesta. Semua alat-alat rekaman, recorder yang kita ada, tak ada nilainya. Teknologi rendah. Malaikat itu, subhanallah. Kalau dalam bahasa dunia lah, malaikat itu adalah diberi bekalan teknologi tercanggih dalam dunia recording. Itu kalau kita gunakan bahasa dunia seperti itulah. Jadi itu kerja dia. Ma yalfidhu, tadi dia katakan raqib atid. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafid, dalam surah At-Tariq. Surah At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin, sungguh tiap-tiap diri. Tiap-tiap diri. Di sini sebut nafsun. Nafsun itu apa kata? Jiwa. Karena memang yang jadi objek pengawasan malaikat Allah ini, hafidhun Allah ini, jiwa. Karena itu rajanya, arahannya datang dari situ. Pelakunya nanti anggota tubuh badan. Jawar kita ini hanya tentera, askarnya bagi apa yang dalam diri kita. Ya, ini nafsun itulah. Yang pusat pemerintahannya yang disebut kolbun itu. Jadi kalau nafsun itu ibaratnya satu kerajaan, pusat pemerintahannya, HQ dia, namanya kolbun. Itu yang memberi arahan baik buruk dan masalah hari ini mulai sudah didedahkan. Pusat kawalan memberi arahan buat atau tidak, yang kita itu rupanya ada dalam otak kita bagian depan. Jadi memang kita kalau kita pahami secara dohir mungkin bingung. Hati itu katanya di sini, jantung. Tapi kenapa yang beri arahan itu nasyah di sini? Lalu apa hubungan sini dengan sini? Iyalah kalau kita melihat fisikal bingung, satu di sini, satu di sini. Tapi kalau kita bicara tentang nafsun, jiwa, itu tidak ada istilah tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah. Tidak ada. Dan memang sangat, Masya Allah, itu sangat boleh dijelaskan dari sudut saintifik. Rupanya ada persamaan, walaupun tidak banyak, antara jantung kita dengan otak kita. Kalau otak kita dibuat daripada berjuta-juta, berbilion neuron, rupanya dalam jantung kita pun rupanya bukan hanya ada sel-sel biasa, tapi juga ada neuron walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang ada di otak. Itu mungkin yang menjadi penghubung antara apa yang di sini dan yang di jantung kita. Jadi, yang sekalian, Allah punya malaikat yang ditugaskan terus-menerus mengikori kita muakibat. Muakibat itu ikutlah kemana sih. Dan tugasnya secara umum ada dua. Satu, tugas menjaga keselamatan tubuh badan kita daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan, madorot dan sebagainya. Menjaga agar seluruh organ tubuh kita berfungsi normal. Setiap makanan yang kita makan kemudian akan diproses, ditapis. Zat-zat makanan diagihkan ke seluruh tubuh sesuai dengan peruntukan yang sama dengan yang diperlukan. Darah kita sentiasa mengalir seluruh tubuh. Blood circulation, membawa bekalan oksigen, dihantar ke situ. Subhanallah, sangat canggih itu ya Mas kan, sangat canggih. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, hafadho Allah. Bukan hanya menjaga itu, tapi nih,
perangai kita ini macam mana. Setiap lafaz yang keluar dari mulut kita ini macam mana. Ya mas sekalian, Al-Quran telah memberitahu perkara hakikat ini 1400 tahun lebih yang lalu. Dan kita semua umat dahulu yakin karena ini berlaku di alam gaib. Ya. Ya, orang dulu iman, aman tu billah karena itu beliau yang gaib. Yang gaib. Dan memang kita wajib yakin itu. Tapi Masya Allah, dengan ilmu yang Allah berikan kepada umat manusia zaman kita sekarang, ilmu tentang ayat-ayat kauniyah, kan mentaktik suara, perbuatan, sains mulai sedikit demi sedikit membantu kita memahami ayat ini. Kita sudah yakin kebenaran ayat ini. Lalu sains coba membantu kita untuk mengetahui dengan seksama. Karena begini jam sekalian, yahfaduna ala. Lam, ala, yang ala itu yang Allah Akbar. Kalau yang lam ini jamaah sekalian, ya, yang sudah kita pelajari, itu tanpa permintaan kita. Tadi saya kata jantung kita pam darah, itu dah kerja. Itu dah Allah yang kendaki melalui malaikat dah. Kita dah. Yang perlu dijaga. Betul, kita perlu sihat, iya. Betul, jantung kita perlu berfungsi selamanya, iya. Sebab kalau berhenti berfungsi, mati, iya. Tapi saya tak meremehkan ya. Bila jantung rusak, paru-paru dah tak boleh berfungsi, tak ada nafas, paling tinggi mati. Betul kan? Paling tinggi madaratnya mati. Tetapi ketika kita berhadapan dengan hafadzah Allah, merekodkan amanah. Bila kita memberikan maklumat yang buruk kepada hafadzah Allah, sehingga hafadzah Allah ni malaikat yang ini semua rekod buruk belakang, buruk. Sebab dia akan menulis, merekod sesuai dengan apa yang kita berikan. Maklumat yang kita melalui ucapan, perbuatan. Madaratnya bukan hanya mati ya miskin. Alhamdulillah. Akibat buruknya yakni siksa kubur dan boleh jadi siksa akhirat jika tidak bertaubat. Kalau tubuh badan kita sudah berhenti dijaga oleh malaikat, rusak. Muda jadi tua. Sihat jadi sakit. Kuat jadi lemah. Kulit licin jadi kulit yang sudah kendur. Dulu kulitnya, ya Allah, gebu. Sekarang ya lembek. Dah, kulit dah macam bendera dah. Ya, paling tinggi mati. Dan semua orang akan mati. Dan orang mati belum tentu neraka, boleh jadi surga. Tapi bila malaikat yang dikatakan Allah untuk merekodkan ini, mendapat maklumat yang kita berikan. Sebab dia tidak mengarang-arang sendiri. Malaikat pandai-pandai, tak ada. Yang akan direkodkan itu yang kita berikan, maklumat yang kita berikan. Dan maklumat yang kita berikan itu ucapan kita, perbuatan kita. Bayangkan kalau itu semuanya buruk. Kesan buruknya bukan hanya mati, bukan sakit, siksa. Itu yang kedua itu hendaklah lebih kita berwaspada. Hafadzah Allah. Jemaah sekalian, saya coba menyampaikan apa yang difahami oleh para saintis agar iman kita terhadap malaikat yang sentiasa mengekori kita, khasnya yang merekodkan amal kita ini, iman kita akan lebih kuat karena berdasarkan fakta sains. Jika dilihat dari
kacamata lensa tafsir saintifik, ya termasuk kajian-kajian mukjizat saintifik dalam Al-Quran lah. Jamaah sekalian, rekaman data, rekaman suara, itu memang wujud. Dalam dunia nyata, dalam dunia fisikal, rekaman data misalnya sudah ada, tape recorder sudah banyak. Data boleh direkodkan, disimpan dalam komputer, iya, itu kita tahu. Itu rekod-rekod di alam yang nyata, ya. Alam fisik yang kita lihat, iya betul. Tapi rupanya ada rekaman data dan juga suara kita, perbuatan yang lebih canggih, yang lebih hebat. Bagaimana merekodkan dan merekamnya. Ayat yang ke-18 surah Qaf. Tadi saya katakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Secara saintifik ya Mas sekalian. Pada zaman dahulu kita tak nafikan, manusia mungkin sukar ya memahami bagaimana setiap perkataan boleh direkod secara fisikal. Tapi kini sains modern telah membuktikan tentang adanya, tentang wujudnya apa dipanggil gelombang suara. Akustik. Suara ini kan boleh mengeluarkan gelombang, wave. Kita panggil gelombang suara panggil akustik ya. Dan menurut hukum fisik, setiap bunyi yang dihasilkan, setiap bunyi yang keluar, sekarang saya ada bercakap. Setiap bunyi yang keluar dari mulut kita di jamaah sekalian, bila bercakap keluarkan bunyi, itu akan mewujudkan getaran pada molekul udara. Karena memang suara itu sendiri adalah molekul yang digetarkan. Molekul yang digetarkan. Jadi, suara saya keluar, ada gelombang suara, gelombang itu akan menggerakkan, menggetarkan apa yang dipanggil molekul udara. Dan kita ini akan terus wujud dan merambat ke alam semesta. Jadi kita jangan pikir, kalau sekarang saya cakap, jangan dipikir suara saya itu hilang. Tidak ada. Sekarang sedang direkodkan melalui gelombang suara apa molekul udara. Dan akan terus wujud. Hanya makin halus, makin halus, makin halus, makin halus. Jadi yang merekodkan suara saya minta maaf. Sekarang minta maaf lah. Boleh jadi suara saya ini direkam. Dengan tape recorder ke dengan handphone, boleh jadi, saya tidak tahu. Ya. Tapi rekaman itu, bila-bila masa boleh hilang. Iya, tunggulah beberapa tahun, boleh hilang. Boleh, bukan mustahil. Tetapi, rekaman yang direkamkan oleh alam semesta, menurut hukum fisik ya, itu tidak akan hilang. Dan kita tahu, kalau ayat ini Allah sebut malaikat. Allah sebut malaikat. Sehingga malaikat bertindak sebagai satu sistem rekaman tercanggih Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih canggih, lebih sempurna dari sembarang teknologi ciptaan manusia yang menyimpan rekod data amal kita. Apatah lagi dalam sains ya, kita mengenal apa yang istilah apa ya, hukum kekekalan tenaga, energi, apa dipanggil ya, law of conservation of energy, law of conservation of energy. Tenaga tidak boleh diciptakan, energi ini tak boleh diciptakan dan juga tidak boleh dimusnahkan. Itu kata ahli fisik lah. Energi itu tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Hanya boleh diubah daripada energi gerak jadi energi panas, jadi energi sejuk, energi suara, hanya boleh. Tapi hanya boleh diubah. Tenaga suara umpamanya dan keluarkan oleh kita, keluar dari mulut kita sekarang ini, dia tidak lenyap.
Tidak hilang. Malah ia diserap dan direkodkan oleh molekul-molekul yang ada di sekitar saya. Dan terus berterusan. Disimpan, kalau dalam bahasa mudahnya, disimpan oleh alam semesta. Kalau dalam bahasa Al-Quran, itu kerja malaikat yahfaduna ala tadi. Tidak hilang. Bagi kita dianggap, oh dah lama dah. Bagi kita sudah lupa apa kita ucapkan semalam. Kita sudah tidak ingat apa yang kita lakukan minggu lepas, apalagi tahun lepas, apalagi 50, 20 tahun yang lalu. Tapi ingat, alam semesta masih punya rekod yang asli, yang tidak tercemar, yang tidak mengalami distorsi makna, karena dijaga oleh malaikat yang sangat luar biasa. Dan malaikat itu sendiri Allah katakan dicipta daripada nur, energi yang paling kuat. Dan energi tidak boleh dicipta dan juga tidak dimusnahkan. Tidak boleh dimusnahkan. Jadi secara keseluruhannya, Sains Moden hari ini sedang membuktikan kebenaran ayat Al-Quran, di mana setiap apa yang berlaku di dunia ini, sekecil apapun, sekecil zarrah, maklumat yang keluar dari mulut kita sebesar zarrah sekalipun, amal ke maklumat ke ucapan, patah kata apa, dia tidak akan hilang. Iya, dia tidak akan hilang. Bahkan dia direkodkan dengan sempurna, dan rekod itu kekal untuk nanti kita dipertanggungjawabkan. Kecuali, ada kecualinya, illa man taba wa amana wa amila amalan solihah. Allah sini bagi tahu, kecuali orang itu balik, taubat. Kalaulah kesalahannya karena syirik, amanah, dia beriman, mentauhidkan Allah. Jika kesalahannya karena melakukan perbuatan yang fasad, yang rusak, wa amila amalan solihah, buat amal yang baik, memperbaiki kerusakannya. Faulaika, orang-orang itu yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Nanti Allah akan ganti maklumat yang diberikan oleh malaikat yang asalnya buruk itu ditukar jadi kebaikan. Jadi kita ada konsep taubat, kita boleh tukar. Ya, selagi nyawa belum. Tapi kita ini kan sering lupa. Kita pikir apa yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, kita sih dah lupa. Ya, tidak ada keinginan untuk taubat karena kita tidak merasa berbuat salah. Bagaimana tak merasa? Dah lama, dah lupa. Ini masalah kita. Masalah kita ini, ya mas sekalian, bila benda itu sudah berlalu terlalu lama, kita pikir, dianggap tak pernah berlaku. Tapi rekodnya masih ada. Bayangkan bagaimana jika yang dah berlalu, rekodnya masih ada dan kita belum berusaha untuk memadamkannya. Sementara sehari-hari kita menambahkan, memberikan maklumat, menambahkan maklumat yang salah untuk direkodkan. Maklumat yang lama yang direkodkan salah, kita belum mengubahnya, hari-hari ditambah dengan waliyadzubillah. Setelah itu saya yakin semua sudah belajar satu dari ibadah yang sangat-sangat inti dalam agama kita, yakni taubat, istighfar. Itu ibadah yang sahih. Bahkan ada yang berpendapat bertaubat, istighfar dan bertaubat itu adalah perintah Allah yang tertua di alam semesta. Ya. Taklif Allah yang pertama sekali berupa larangan. Taklif Allah kepada manusia yang pertama sekali berupa larangan. Yakni pada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Itu yang pertama. Sementara taklif Allah yang pertama pada manusia, bertaubat. Jadi, ketika Adam
Terlanjur melakukan kesalahan, ia merasa berdosa, menyesal, lalu Allah suruh taubat, dan bahkan Allah ajar bagaimana cara mohon ampun. Ini luar biasa. Taklif Allah kan hanya ada dua. Taklif Allah kepada kita yang mukallaf hanya ada dua. Satu, buatlah. Kedua, jangan buat. Dan mana yang lebih dahulu taklif ini? Berupa larang. Jangan buat. Itu yang pertama. Jangan dekati pokok ini. Larangan. Selepas larangan dilanggar, berdosa. Barulah datang perintah taklif. Perintah, yakni taubatlah. Jadi dua ini. Taklif tertua. Sebab itu, bila kita terlanjur melakukan kesalahan, penuh dengan kesadaran, jangan sekali-kali kita melupakan kesalahan. Bila kita sentiasa ingat akan kesalahan yang pernah kita lakukan, walaupun sudah puluhan tahun, pasti dalam hati kita ada keinginan untuk terus memohon ampun. Dan kita tak akan menetapkan deadline-nya. Ya Allah, benar hamba salah ya Allah, tapi dah 50 tahun lepas, dah taubat, takkan kau tak terima, dah 5 tahun dah. Selagi Allah tidak beritahu kita yang taubat kita terima, terus saja. Lainlah kalau Allah beritahu kita, sudah, hai hambaku, sudahlah, untuk dosa yang ini kamu tak perlu minta ampun lagi kan aku dah ampunkan. Bolehlah kita berhenti. Tapi kan Allah tak beritahu kita. Walaupun dalam sejarah ada orang yang taubatnya diterima oleh Allah dan Allah beritahukan. Sehingga orang ni, wah luar biasa seronoknya. Ada dalam surah Taubah, tengok. 3 sahabat Nabi yang berdosa itu. Bahkan Masya Allah yang seorang, 50 hari di pulau oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh orang mukmin. Bumi terasa sempit, sesak nafasnya ibaratnya. Ketakutan luar biasa. Sampai 50 hari turun ayat yang menyatakan Allah ampunkan dosanya. Itu luar biasa itu orang itu. Kita kan tidak ada seperti itu. Jadi selagi tidak ada maklumat, kita jangan tetapkan. Pasti dah ampun dah banyak kali dah lama dah. Jangan. Tidak baik itu. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah tidak menukar apa yang dalam diri kaum. Sehingga kaum itu sendiri mengubahnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hafadhah lam dan hafadhah Allah, memang tepat sekali. Katalah hafadhah lam. Allah jaga kita. Kalau kamu jalan ini akan begini, kalau kamu kan ini. Hukum alam itu sifatnya pasti, jemaah sekalian. Sunnatullah itu sifatnya pasti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jelas sekali Quran kata. Dan kau tidak sekali akan mendapati sunnatullah itu ada perubahan, ada pergantian. Tetap sifatnya. Ini capu ini mesti ini seperti ini. Ya Allah sendiri yang kata, tetap. Orang yang saya tak tahu, mungkin jamaah lebih tahu, ada saya yakin, tentang elektrik umpamanya. Kan ada banyak wayar, satu macam mana nih. Kalau silap pasang, terbakar. Iya. Sebab itu kena belajar. Sekali belajar, kalau betul, menyala, bergerak, bermanfaat. Silap pasangkan, ini macam mana nih wayar nih. Ini ada 20 wayar nih, mana jantungnya, mana. Coba kalau silap pasang. Itu ada sunatullahnya. Nah, Allah tidak akan mengubah. Bila campur, disambung dengan betul, maka menyala, akan bergerak, akan berfungsi, akan banyaklah tenaga elektrik. Ya. Dan Allah tidak akan mengubah daripada yang marak menjadi madarat, kecuali manusia itu sendiri mengubahnya. Pasang wayarnya silap, mana sudah mengubah ketetapan Allah. Maka yang berlaku sebaliknya. Daripada menyala menjadi meletup. Daripada memberi manfaat menjadi membakar rumah. Subhanallah. Makan demikian juga. Allah jaga diri kita dengan makanan yang masuk.
Dan Allah sudah tetapkan sunatullahnya. Diri kamu ini perlukan zat makanan ini, vitamin ini, kalori sekian-sekian. Dah tetap. Kalau kamu patuh ini, kamu akan dijaga oleh malaikatku sehat. Gimana Allah tetapkan sehat? Kenapa kita jadi sakit? Kita saja mengubah pola makan, pola hidup. Jadi perubahan keadaan kita disehat ke sakit, daripada senang ke susah, daripada kaya ke miskin, miskin ke kaya, daripada ditindas menjadi merdeka. Allah hanya akan memberikan kepada kita keputusan sesuai dengan permintaan kita. Ini dalam menjalani kehidupan di sini. Hafadho lam. Demikian hafadho ala. Rekod amalnya, ya Allah, buruk belaka. Buruk. Ini kalau melihat rekod malaikat buruk semua ini, karena maklumat yang kita berikan buruk, dicatat buruk lah. Ini neraka ini. Siksa kubur, teruk nih. Ya, menurut ketetapan Allah, siapa yang buat jahat dapat siksa. Bila dia baik dapat pahala. Jadi, adakah Allah nanti akan mengubah? Allah sendiri kata, aku tak akan ubahlah, nasib kamu akan dapat siksa kubur, kecuali kamu sendiri mengubahnya. Dan Allah masih beri peluang pada kita untuk mengubahnya, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Tidak orang itu bertaubat. Maknanya orang bertaubat itu mengubah rekod amal yang jahat jadi baik. Yang asalnya dia akan dapat diancam dengan siksa, akhirnya ditukar Allah dengan nikmat. Inilah sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan memberikan pada kita sesuai dengan permintaan kita. Dan permintaan manusia pada Allah tidak semestinya berupa ucapan mulut. Tindakan perbuatan itu adalah permintaan yang lebih nyata, lebih jujur daripada ucapannya. Ucapannya, Wakina adzabannar, wakina adzabannar, wakina adzabannar. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah daripada api neraka. Tak nak masuk neraka, ucapan, doa, ucapannya. Adakah Allah akan kabulkan? Naknya orang itu akan pergi neraka? Tengok nanti dulu macam mana perbuatannya. Mulutnya kata, ya Allah lindungi kami dari neraka. Tapi perbuatannya seakan-akan macam orang tak sabar-sabar masuk neraka. Ya Allah akan kabulkan sesuai dengan perbuatannya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal, kata orang Arab. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu peribahasa Arab. Yani, action speaks louder than word. Seakan-akanlah Allah berfirman, wahai hambaku, walaupun kamulah memohon pada aku agar aku tak campakkan kamu dalam neraka, itu permohonan kamu dengan lidah kamu, tapi perangai kamu itu menunjukkan yang kamu ini tak sabar-sabar masuk neraka, maka Allah kabulkan sesuai dengan perbuatan kita. Di sini, adkhilnal jannata, ya Allah masukkan surga, itu doanya yang menangis. Tapi kalau perbuatannya, tak ada perbuatan yang boleh menyebabkan masuk surga, macam mana? Hati-hati. Ini sangat penting untuk kita hayati. Zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Makna yang lain kecil, yang kecil. Takbirlah, takbir Allah. Pertanyaannya, adakah Allah akan akui dan Allah terima takbir kita kepadanya? Perbuatan kita membesarkan Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu Allah akan terima sebagai amal baik? Ya, kita berharap begitu. Tapi coba kalau kita pergi lebih jujur, nanti dulu. Perbuatan kita macam mana? Coba Allahu Akbar, nama takbir, membesar Allah, itu namanya takabur. Takabur itu membesarkan diri sendiri.
Tidak mungkin seseorang takbir membesarkan Allah pada masa sana takaburnya masih mendarah daging dalam dirinya. Jadi Allah kata, cemana kamu nih? Kamu kata aku yang maha besar, tapi kamu merasa diri kamu paling hebat. Takabur kamu masih bersemayam dalam lubuk hati kamu. Dan Allah tahu. Itu hati-hati. Sebab kadang-kadang minta maaf, kita husnudzon lah. Ya, kita husnudzon. Orang kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan-jangan Allah Akbar itu tidak menunjukkan keperkasaan dirinya di hadapan orang yang akan ditindasnya. Cemana coba? Coba pemahaman kita lebih benar. Kita jangan hanya bicara dari segi zahirnya. Allahu Akbar, Allah besar, dapat pahala. Betul. Tapi bagaimana hati kita? Kalau orang masuk surga hanya karena mulutnya minta masuk surga, walaupun perbuatannya, tak ada orang masuk neraka. Ini yang perlu difahami. Perbuatan kita. Macam tadi lah. Kita bagi maklumat semua buruk, malaikat rekod buruk. Allah tak akan mengubah selagi kita belum mengubah. Macam mana mengubahnya? Taubat. Dan taubat itu dengan perbuatan. Bukan hanya dengan ucapan, ya Allah, aku bertaubat, ya Allah. Bukan bertaubat. Dengan perbuatan. Membetulkan apa yang kesalahan yang dahulu dilakukan. Kalau dahulu kata dosanya karena syirik, taubatnya apa? Ya, tauhid. Jika dahulu kata kesalahannya karena mengambil hak orang lain, taubatnya ya mengembalikan. Bahkan ada dahulu kayak dalam kuliah subuh lah masa belajar ni. Bertaubat mana kembali. Mana kembali mengembalikan apa yang keadaan menjadi semula seperti semula. Contoh, seorang katalah Samsing. Dia Samsing di pasar. Kerjanya hari memang jadi menimbulkan rasa gerun dan takutlah peniaga di pasar kampung kecil. Karena kerja suka merampas lah, minta itu, minta inilah, minta uang pelindungan lah, minta itulah. Semua takut orang di pasar tradisional itu. Pada Samsing pasar ini. Tak tenteram. Kalau si Samsing pasar ingin bertaubat, ya, taubatnya yang paling berkesan yakni mengembalikan. Kalau dahulu dia kerja menimbulkan rasa takut kepada peniaga kecil di pasar, jika ia bertaubat, sekarang dia berusaha untuk memberikan ketenangan, keselamatan kepada mereka. Itu caranya. Ini dahulu taubatnya yang menimbulkan rasa takut pada orang di pasar. Taubatnya pula pergi umroh. Saya tak kata pergi umroh tak boleh, tapi tak kena. Ada satu kisah dahulu tahun 70-an, 70-an tidak salah. Seorang ketua padri di Indonesia. Seorang padri. Namanya Antonius Widuri. Ini ketua padri di Indonesia. Berdebat selama lebih kurang 1 minggu dengan seorang ulama yang punya berbagai bidang ilmu, namanya Kiai Haji Baharudin Mudhari. Berdebat. Bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Dan tak ada syarat apa-apa. Ringkas cerita, setelah 1 minggu berdebat, Antonius Widuri kalah. Karena Baharudin Mudhari berjaya mendedahkan kesilapan, kesesatan ajaran Kristen yang mereka anuti. Dengan menggunakan kitab mereka, kitab Injil. Karena Baharudin seorang pakar Injil, walaupun seorang ulama terkenal. Karena Antonius Widuri seorang terbuka hatinya, tanpa disuruh, tanpa biasa, setelah yakin ajaran yang dipegang, yang pikir sebenarnya salah, memeluk agama Islam. Jumpalah Kiai Haji Baharudin Mudhari ingin menyatakan masuk Islam. Ya, diterima masuk Islam. Okey, sekarang masuk Islam. Tanpa paksaan apa. Karena betul-betul nampak kebenaran ada dalam Islam, kesesatan ada dalam agama. Nah, dia tu ketua padri. Lalu minta nama. Pak Kiai, saya ada masuk Islam, tolong bagi nama Islam saya.
Kemudian tidak, "Oh, kan awak sudah punya nama, jadi tak